Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 pada mata pelajaran seni budaya. Sebelumnya kalian absen terlebih dahulu ya. Materi pada pagi hari ini yaitu bermain alat musik tradisional secara perorangan. Peta konsep bermain musik tradisional secara perorangan. 1. Khasanah musik tradisional Indonesia. Yang kedua, teknik bermain musik tradisional. Yang ketiga, memainkan alat musik tradisional. Teknik bermain alat musik ada edofon, alat musik edofon, kordofon, membranfon, dan aerofon. Kemudian memainkan alat musik tradisional, bermain saron dan kulintang, bermain sasando, bermain rebana, dan bermain suling. Pada pertemuan ini nanti saya batasi pada khasanah musik tradisional Indonesia dan teknik bermain musik tradisional. Kompetensi dasar 3.3 memahami teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. 4.3 memainkan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan khasanah musik tradisional Indonesia. Yang kedua, menjelaskan khasanah musik tradisional Indonesia. Menjelaskan teknik bermain alat musik tradisional secara perorangan. Yang ketiga, mengidentifikasi alat musik berdasarkan fungsi musiknya. Yang keempat, memainkan alat musik tradisional secara perorangan. Khasanah alat musik tradisional Indonesia. Tiap-tiap daerah memiliki keunikan dalam seni musiknya. Keunikan itu terdapat dalam hal melodi, ritme, harmoni, warna, maupun bangunan karya musik secara keseluruhan. Setiap daerah juga mempunyai keunikan dalam jenis-jenis seni musik yang dimainkan dengan alat musik tradisional di Indonesia. Contohnya, 1. Karawitan. Seni musik karawitan dikenal di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di Bali, karawitan lebih dikenal sebagai gamelan. Banyak yang ingin belajar bermain karawitan termasuk warga asing. Yang kedua, seni musik ini menggunakan perangkat instrumen perkusi yang dinamakan musik barat. Sistem nada gamelan menggunakan tangga nada pentatonis dan memiliki dua sistem laras, yaitu laras slendro dan laras pelok. Contoh gambar karawitan. Yang kedua, gamelan Bali. Sebenarnya ada beberapa jenis gamelan Bali. Ada gamelan Semar Pangguling dan gamelan Gong Kepiar dan gamelan Semaradana. Gamelan Semaradana merupakan gamelan Bali terbaru yang pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gamelan Gong Kepiar dan Semar Pangguling Sapta Nada. Sistem pengaturan nada dari gamelan ini terutama dari kelompok gangsa, menunjukkan adanya penggabungan ide dari kedua perangkat gamelan tersebut. Contoh alat musik gamelan Bali. Gamelan ini diperkenankan pada tahun 1988 oleh I Wayan Barata, seorang tokoh karawitan sekaligus pembuat gamelan Bali. Motivasinya untuk menciptakan perangkat gamelan yang bisa dimainkan lagu-lagu kegebiaran dan gending-gending Semar Pangguling. Gamelan ini biasa dimainkan untuk pertunjukan tari dan drama. Juga bisa dipakai untuk mengiring upacara keagamaan. Nah, instrumen-instrumen yang penting yang berperan dalamnya yaitu ada 1 gangsa, yaitu jegogan, jublang, pemade, dan kantil. Kemudian sepasang kendang,
gang kempur, kemong, kajar, reog, cengceng, suling bambu, dan rebab. Gamelan Samaradana sudah semakin tersebar, bahkan sampai ke luar negeri. Para pemakai gamelan ini merasa bahwa gamelan ini sangat fleksibel, walaupun memainkan diperlukan teknik khusus. Titi laras gamelan Bali. Dari segi titi laras, gamelan Bali sama dengan gamelan Jawa. Dari segi titi laras, gamelan Bali sama dengan gamelan Jawa maupun Sunda, yaitu memiliki interval atau jarak nada yang sama, yaitu setengah, 1, 2, setengah. Yang ketiga, alat musik yang ketiga yaitu kulintang. Kulintang merupakan nama alat musik perkusi tradisional Minahasa, Sulawesi Utara, sejenis gambang yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Nama kulintang berasal dari suaranya tong nada rendah, ting nada tinggi, dan tang nada biasa. Dalam bahasa daerah, ajakan mari kita lakukan tong ting tang adalah mangemo komulintang. Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang. Itu asal kata dari kolintang. Gambar 3 itu gambar alat musik kulintang. Perangkat ansambel kulintang dibentuk dari alat-alat musik tersebut dengan ada yang difungsikan sebagai melodi, ritme, dan bass. Sajian musik yang dimainkan dengan instrumen ini dinamai kolintang. Biasanya sajian orkes kolintang dipakai untuk mengiringi lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Yang keempat yaitu angklung. Angklung adalah alat musik tradisional terbuat dari bambu. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Angklung sudah dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa Kerajaan Pajajaran. Saat itu, angklung digunakan sebagai tanda waktu sembahyang. Kemudian digunakan untuk Kerajaan Pajajaran sebagai instrumen musik pada korps musik saat perang bubat. Ini contoh gambar alat musik angklung. Nah, angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyinya disebabkan oleh benturan badan pipa bambu. Tiap goyangan menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4. Nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Laras atau nada alat musik angklung seperti musik tradisi Sunda kebanyakan adalah salendro dan pelok. Ada beberapa jenis permainan angklung di Jawa Barat, di antaranya angklung buncis atau priangan atau bandung, angklung badut, priangan timur, Ciamis, angklung bungko, Indramayu, angklung glubreg, Bogor, angklung ciusul, Banten, angklung dog-dog lonjor, Sukabumi, angklung badeng, Malangbong, Garut, dan angklung daeng. Permainan angklung di atas identik dengan angklung nasional dengan tangga nada diatonis yang dikembangkan sejak tahun 1938. Angklung kelas Indonesia ini berasal dari pengembangan angklung tradisional Sunda. Terus, angklung Sunda yang bernada 5, salendro atau pelok, oleh Daeng Sutikna pada tahun 1908 sampai 1984 diubah nadanya menjadi tangga nada barat atau solmisasi, sehingga dapat memainkan berbagai lagu lainnya. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian populer di seluruh dunia dan diajarkan ke siswa-siswa sekolah, bahkan dimainkan dalam orkestra besar dengan peserta ratusan. Kemudian yang kelima yaitu calung. Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan prototipe dari angklung.
Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Cara menabuh calung adalah dengan memukul batang atau wilahan atau bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titi laras atau tangga nada pentatonik do, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi atau wulung bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temenat bumbu yang berwarna putih. Pengertian calung sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan dari pertunjukan. Ada dua bentuk calung Sunda, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Ini contoh gambar alat musik calung. Kemudian yang keenam yaitu gong genang. Gong genang adalah sekelompok alat musik tradisional Sumbawa yang dimainkan secara bersamaan dalam beberapa komposisi musik. Gong genang ini dapat juga dikatakan sebagai musik orkestranya Sumbawa. Gong genang digunakan untuk mengiringi tari daerah Sumbawa, gentao, ngumong, dan beberapa upacara adat. Nah, ini contoh alat musik gong genang. Lanjut, yaitu yang ketujuh, talempong. Talempong dapat disebut sebagai nama alat musik jenis gong berpencu. Kalian masih ingat berpencu? Berpencu yaitu alat musik yang tengahnya ada tonjolannya atau benjolannya, itu pencu. Berukuran lebih kecil dari bonang yang terbuat dari bahan logam campuran besi dan perunggu. Talempong dapat pula disebut sebagai nama dari suatu ansambel musik perkusi tradisional yang terdiri dari beberapa jenis musik talempong seperti talempong pacik, talempong rea, talempong jauh, talempong sambidu, talempong kayu, talempong batuang, talempong sayak, dan sebagainya. Contoh alat musik talempong. Lanjut, menurut cara memainkan ada dua macam, yaitu talempong pacik atau talempong pegang yang memainkan dengan cara dipegang atau dipacik, dan talempong duduk yang dimainkan secara horizontal dan duduk seperti bonang dalam gamelan Jawa. Pada talempong pacik, tiap nada instrumen talempong dipegang oleh pemain yang berbeda-beda. Sedangkan pada talempong duduk, satu pemain memainkan keseluruhan talempong. Lanjut, yang kedelapan, alat musik pupuk gadang. Pupuk gadang adalah sebuah alat musik tiup yang terdiri dari dua bahan, yaitu batang padi sebagai bagian untuk ditiup dan daun kelapa sebagai resonator. Bagian yang ditiup namanya alnak sarunai dan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Corongnya terbuat dari daun kelapa menghadap ke arah depan. Tangan kiri memegang badan corong pupuk gadang, sedangkan 4 buah jari tangan kanan, jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk diletakkan pada posisi arah dalam pada ujung corong. Jari-jari ini berfungsi memberi gerak-gerak kecil untuk merespon hasil tiupan sehingga dapat membantu untuk memperjelas interval melodi pupuk gadang tersebut. Pupuk gadang berfungsi membawa melodi yang bersifat improvisasi untuk merespon lagu yang dimainkan oleh talempong. Lanjut, nah itu contoh gambar alat musik pupuk gadang. Lanjutnya yang kesembilan yaitu tambuak atau gendang. Tambuak di tempat lain disebut tambur, merupakan jenis kendang yang berperan untuk membawakan ritme. Kebanyakan berbunyi bersamaan dengan ketukan dasar.
termasuk berbagai variasi ritmis yang bisa diisi secara bebas. Ada juga kelompok yang mengganti dengan sebuah gong. Kedua alat musik ini berperan sebagai pengisi bunyi, tetapi ada juga kelompok talempong pacik yang tidak memakai kedua jenis alat musik. Yang tidak memakai kedua jenis alat perkusi tersebut. Contoh gambar alat musik tambu atau gendang. Yang ke-10 yaitu rampai, merupakan instrumen musik tradisional Aceh sama halnya dengan gendang. Rampai terbuat dari kayu yang keras, biasanya dari batang nangka, yang setelah dibulatkan lalu diberi lubang di tengahnya. Bagian atas ditutup dengan kulit kambing, sedangkan bawahnya dibiarkan terbuka. Penjepit kulit atau pengatur tegang kulit dibuat dari rotan yang dibalut dengan kulit. Contoh alat musik rampai. Lanjutnya, rampai digunakan sebagai alat musik pukul pada upacara-upacara terutama yang berhubungan dengan keagamaan, perkawinan, kelahiran, dan permainan tradisional, yaitu debus. Memainkan rampai dengan cara memukulnya dengan tangan dan biasanya dimainkan oleh kelompok atau grup. Pemimpin permainan rampai disebut syekh atau khalifah. Lanjutnya, musik bambu hitada. Musik bambu hitada berasal dari Halmahera, Maluku Utara. Musik tradisional ini biasanya dimainkan secara bersama-sama oleh beberapa orang dalam ikatan kelompok. Sebuah kelompok musik beranggotakan 5 hingga 13 orang. Alat musik utama pada musik bambu hitada adalah batangan bambu itu sendiri, yang biasanya hanya terdiri dari ruas saja dan panjangnya tidak lebih dari 1,75 meter. Biasanya batang bambu ini sudah sesuai nada-nada atau tone dan dicat warna-warni untuk membuat tampilan bambu menjadi lebih indah. Contoh lanjutnya, batang bambu dibunyikan dengan cara dibanting tegak lurus di tanah atau bila di atas ubin harus dialas dengan karung guni. Selain itu ada juga alat musik cikir yang terbuat dari batok buah kelapa yang masih utuh dan diisi dengan beberapa butir kerikil bulat atau biji kacang hijau kering. Lanjut yang 12 yaitu sape atau diucapkan sape atau sape, adalah kecapi tradisional Dayak Kalimantan Tengah, bentuknya mirip gitar. Biasanya dimainkan oleh orang-orang Hulu, terutama komunitas Kayan dan Kenyah yang tinggal di rumah-rumah panjang. Sape diukir dari satu batang kayu dengan panjang mencapai lebih dari 1 meter. Awalnya sape adalah instrumen yang sederhana dengan hanya 2 senar dan 3 fret. Penggunaannya terbatas pada bentuk musik ritual untuk menimbulkan suasana magis. Secara bertahap, sape menjadi instrumen sosial untuk menemani tarian atau sebagai bentuk hiburan. Saat ini sampai dikembangkan hingga memiliki 3, 4 atau 5 senar dengan rentang lebih dari 3 oktav. Nah, contoh gambar alat musik sampe atau sape. Lanjutnya yang ke-13 itu secara teknis sampe adalah instrumen yang sederhana, 1 senar untuk memainkan melodi dan senar lainnya untuk ritmis. Dalam prakteknya, musik cukup kompleks dengan banyak ornamen dan variasi tematik. Ada 2 model yang umum, satu untuk tarian pria dan yang lainnya untuk tarian wanita
di rumah panjang itu. Ada juga mode ketiga yang jarang digunakan. Musik sampai biasanya terinspirasi oleh mimpi inovasi maupun inovasi modern. Sampai ini juga dilakukan, hasilnya seperti sampai elektrik. Maaf, mati. Yang ke-13 yaitu sasando. Sasando berasal dari Pulerote di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Masyarakat NTT percaya bahwa sasando sudah dikenal sejak abad ke-7. Instrumen musik tradisional ini mirip harpa. Nama sasando berasal dari kata dialek Rote yaitu sasandu yang berarti bergetar. Bagian utama dari sasando adalah tabung bambu yang berfungsi sebagai bingkai instrumen. Di sekeliling tabung ada beberapa potongan kayu yang berfungsi sebagai irisan tempat sinar ditegangkan dari atas ke bawah. Fungsi irisan kayu adalah menahan senar lebih tinggi dari permukaan tabung dan juga menghasilkan beberapa panjang senar untuk menciptakan nada yang berbeda. Nah, contoh gambar alat musik sasando. Tabung bambu dikelilingi daun lonjor kering yang berbentuk kipas melengkung setengah bola yang berfungsi sebagai resonator instrumen. Sasando ada yang memiliki 24, 28 atau 28, 40 dan atau 56 senar. Sasando dengan 24 dan 28 senar disebut sasando engkel. Sedangkan yang memiliki 48 atau 56 senar disebut sasando double string. Sasando dimainkan dengan cara dipetik senarnya dengan jari-jari kedua tangan melalui lubang di bagian depan mirip dengan memainkan harpa atau kecapi. Yang ke-14 yaitu pikon. Pikon adalah alat musik tiup tradisional asal Papua, terbuat dari bambu dan tali. Memainkannya ditiup sambil ditarik talinya untuk menghasilkan nada-nada sederhana. Contoh gambar pikon, gambar alat musik pikon. Nah, saya lanjutkan sekarang yang B yaitu teknik bermain musik tradisional. Melihat khasanah musik tradisional kita yang sangat kaya, sudah selayaknya kalian mengenali dan memainkannya. Bila sudah dapat memainkannya, tugas selanjutnya adalah melestarikan dan mengenalkannya ke dunia internasional. Untuk dapat memainkan alat-alat musiknya, mari kita pelajari bersama. Seperti pada permainan alat musik modern, permainan alat musik tradisional Indonesia yang beraneka ragam itu juga membutuhkan teknik bermain sendiri. Jika dikelompokkan menurut cara memainkannya, alat musik tradisional Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 4 kategori, yaitu yang pertama yaitu alat musik aidofon. Alat musik aidofon yaitu alat musik yang bunyi utamanya dihasilkan oleh tubuh musik sendiri. Yang tergolong alat musik ini diantaranya lesung, saron, bonang, talempong, calung, kulintang, gambang, oloan, iutan, panggara, garantung. Itu semua cara memainkan itu dengan cara dipukul. Ya, alat musik itu biasanya alat musik itu dimainkan secara dipukul, yaitu berarti sumber bunyinya berasal dari badan alat musik tersebut, dipukul atau ditabuh. Yang kedua yaitu alat musik kordofon. Alat musik kordofon yaitu alat musik yang suaranya dihasilkan akibat getaran senar atau dawai, atau chord itu senar atau dawai. Alat musik kordofon dalam musik tradisional di Indonesia diantaranya itu kecapi, rebab, sasando, sape atau
Hasapi, dan Batak Daya, dan Gambus, Panggembeng, Saga. Instrumen kodopon dapat dimainkan dengan cara dipetik atau digesek, ya, dipetik atau digesek dari chord, yaitu dawai atau senar. Lanjut, mohon maaf itu 3 ya. Yang 3 yaitu alat musik membranfon. Alat musik membranfon yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran membran atau kulit. Nah, jenis musik ini juga dimainkan dengan cara dipukul. Jenis alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul, tetapi pada bagian membrannya. Yang paling populer dari jenis alat musik ini adalah gendang atau gondang, atau sebutan lain masing-masing daerah itu berbeda-beda. Di Tapanuli setidaknya ada 4 pengertian gondang: toba, gendang, karo, gondang, mandailing, genderang, pak dairi, gondrang, simalungun, yaitu sebagai satu nama lagu, sebagai upacara, sebagai instrumen, sebagai ensemble. Selain itu di Aceh ada rapai, di Jawa ada rebana, di Maluku dan Papua ada tifa. Itu semua yang dibunyi atau yang dipukul itu bagian membran atau kulit. Yang keempat yaitu alat musik aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya itu dari udara, getaran udara. Itu biasanya alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Contoh alat musik tradisional yang contoh alat musik aerofon tradisional yaitu 1 serunai, sarune bolon, suling, oleh-oleh dari batang padi, serdam, Tyler, dan tripon. Demikian tadi materi pada pagi hari ini ya, tentang bermain alat musik tradisional secara perorangan. Kita bahas sampai teknik musik tradisional. Insya Allah untuk yang depan itu materi berikutnya yaitu memainkan alat musik tradisional. Semoga materi ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.